104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan. Sobat Bahana, ternyata ada setan protagonis yang berupaya menegakkan keadilan. Sobat Bahana, film horor Rest Area karya sutradara Aditya Testarosa yang diproduksi oleh Mahakarya Pictures ini bakal tayang perdana di bioskop di 2 Oktober nanti gitu. Nah, film ini nih Sobat Bahana punya pendekatan yang menjadikan setan sebagai protagonis ya yang berupaya untuk menegakkan keadilan. Film horor Indonesia yang satu ini kembali menyapa layar lebar para penonton yang suka horor gitu dengan cerita yang mengguncang psikologis melalui kisah perjalanan 5 remaja kaya raya yang berubah menjadi mimpi buruk gitu. Sebuah rest area yang awalnya itu hanya dianggap sebagai tempat persinggahan singkat ternyata menyimpan rahasia kelam yang membawa mereka nih Sobat Bahana ke dalam lingkaran teror tak terduga. Kehadiran sosok hantu menyeramkan dengan simbol unik ini menjadi pemicu utama serangkaian kejadian yang menegangkan. Sobat Bahana, rest area ini tidak hanya menonjolkan ketegangan visual saja, tetapi juga membungkus kisahnya tuh dengan nuansa misteri yang terikat dengan dosa masa lalu gitu. Di balik setiap langkah para tokohnya ada rahasia yang perlahan-lahan terbongkar menghadirkan konsekuensi yang jauh lebih besar daripada sekedar teror supranatural. Nah, Sobat Bahana, ini ya durasinya sih ringkas, ceritanya padat, kemudian karakter-karakter menegangkan ini menjadi daya tarik nih Sobat Bahana dalam film Rest Area yang menghadirkan atmosfer mencekam sejak menit awal dan ini menjadi daya tarik juga nih bagi para pecinta film horor yang menginginkan ceritanya itu lebih dari sekedar jump scare gitu. Sobat Bahana, film ini juga semakin menarik karena menampilkan deretan bintang-bintang muda populer dan juga digarap oleh sutradara yang punya ciri khas ya dalam menghidupkan karakter horor baru gitu. Rest Area pun dijadwalkan tayang jangan lupa di 2 Oktober dan menjadikannya sebagai salah satu film horor Indonesia yang paling dinantikan di bulan Oktober ini gitu. Sekali lagi dengan durasi yang singkat, ringkas gitu, ceritanya padat, juga karakter yang menegangkan. Film ini siap memicu rasa takut sekaligus rasa penasaran di kalangan para penonton bioskop. Nah, Sobat Bahana, 5 remaja dari kalangan berada ini melakukan perjalanan malam yang seharusnya menyenangkan ya sampai mereka ini memutuskan berhenti di sebuah rest area yang sepi untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan panjang gitu. Situasi yang tampak normal itu perlahan-lahan berubah mencekam karena suasana sekitar terasa berbeda dengan tempat pemberhentian atau rest area umumnya yang biasanya tuh lebih ramai dan juga terang gitu. Nah, keputusan sederhana yang mereka ambil tanpa banyak pertimbangan itu menjadi titik awal rentetan kejadian menyeramkan yang akan mengubah nasib kelima remaja kaya ini. Ketika mereka mulai menjelajah dan beraktivitas di rest area Sobat Bahana, tanda-tanda keganjilan tuh muncul sedikit demi sedikit yang membuat kelompok remaja ini mulai merasa gak nyaman ya. Dan keganjilan itu bukan hanya berupa suasana hening dan gelap saja, tapi juga perasaan terjebak di ruang yang seolah-olah tuh tidak memiliki jalan keluar gitu. Kehilangan keheningan malam ya, ini justru memperkuat rasa takut karena satu demi satu gangguan mulai terasa semakin nyata. Sobat Bahana, rest area yang
Semula ini hanya dianggap sebagai tempat singgah, itu ternyata menjadi arena yang penuh misteri yang menjerat para tokoh di dalamnya gitu. Semakin lama mereka berada di sana, semakin kuat juga perasaan kalau tempat itu bukanlah lokasi biasa, melainkan sebuah ruang yang menyimpan rahasia dan ancaman. Nah, kesadaran ini membuat perjalanan mereka bergeser dari sekedar singgah menjadi perjuangan untuk bisa bertahan hidup. Puncak terornya ini dimulai dengan hadirnya sosok menyeramkan yang dikenal sebagai hantu kresek nih Sobat Bana. Makhluk gaib dengan kepala terbungkus kantong plastik hitam yang tidak biasa ini menjadikan karakter ini langsung menancapkan ketakutan mendalam bagi para penonton karena membawa simbol horor yang terasa dekat dengan keseharian. Wujudnya yang misterius ya sekaligus menakutkan ini menjadi ancaman itu menjadi nyata gitu bagi kelima remaja ini. Kemunculan hantu kresek ini Sobat Bana tidak sekedar menakut-nakuti saja tetapi juga menyerang mental para korban dengan tekanan psikologis yang luar biasa. Setiap langkahnya membawa perasaan terperangkap dalam setiap gerakan ini terasa mengarahkan korban untuk menuju kebinasaan gitu. Nah, teror yang dihadirkan ya ini tidak hanya bersifat fisik aja tetapi juga memunculkan rasa cemas yang perlahan-lahan ini menggerogoti kewarasan kelima remaja ini. Hantu kresek ini seolah-olah membawa misi yang sudah ditentukan sejak lama dan bukan sekedar sosok gentayangan biasa. Ada nuansa dendam dan juga amarah yang terselubung di balik kemunculannya sehingga setiap aksinya Sobat Bana ini memiliki tujuan untuk menuntaskan sesuatu gitu. Nah, ini nih yang membuat teror di rest area ini semakin tidak terhentikan dan juga dengan penuh misteri yang memancing rasa ingin tahu para penonton. Sobat Bana, ketegangan yang semakin meningkat membuat satu persatu lapisan rahasia para tokoh ini mulai terbuka gitu. Di balik topeng remaja kaya yang terlihat sempurna, tersimpan dosa dan juga kesalahan ya yang selama ini mereka sembunyikan dari satu sama lain. Nah, lingkungan rest area yang penuh dengan teror ini justru menjadi pemantik terbukanya kenyataan-kenyataan pahit itu. Setiap kejadian menegangkan di tempat itu Sobat Bana seakan menyodorkan potongan ingatan dari masa lalu yang tidak lagi bisa mereka hindari. Kesalahan ya yang semula dikira terkubur rapi ternyata kembali hadir dengan cara yang kejam, memperlihatkan Sobat Bana kalau tidak ada rahasia yang benar-benar hilang. Inilah yang kemudian memperburuk kondisi mereka di tengah ancaman hantu kresek. Teror gaib akhirnya berpadu dengan konflik internal di antara kelompok remaja ini, menjadikan situasinya tuh semakin kacau. Rahasia masa lalu yang terbongkar justru menimbulkan saling tuduh dan membuat kepercayaan mereka ini runtuh ya. Di titik inilah Sobat Bana penonton diajak untuk memahami kalau horor terbesar ini bukan hanya dari sosok gaib saja, tapi juga dari kesalahan mereka sendiri gitu. Kesalahan manusia sendiri ya. Nah, ketika mereka mencoba untuk keluar dari rest area, jalan yang seharusnya mengantar mereka keluar ini justru selalu tertutup oleh hal-hal yang gak terduga. Setiap usaha kabur pasti akan berakhir gagal dan malah membuat mereka ini semakin terjebak dalam lingkaran teror. Situasi ini melahirkan rasa putus asa yang membuat ketegangan yang mereka rasakan ini juga semakin tinggi nih Sobat Bana. Nah, di saat yang sama, rasa saling percaya di antara mereka juga mulai terkikis karena situasi ekstrim ini memaksa setiap orang menunjukkan sisi gelapnya. Kecurigaan dan ketakutan menciptakan jurang di antara persahabatan yang sebelumnya terlihat erat gitu. Perpecahan kelompok juga semakin memperlemah upaya bertahan yang seharusnya dilakukan bersama-sama. Saat teror mencapai puncaknya, para tokoh ini mulai menghadapi pilihan ekstrim yang beresiko membawa mereka pada akhir yang tidak pernah mereka bayangkan Sobat Bana. Rest area yang seharusnya menjadi sebuah tempat singgah berubah menjadi ruang ujian hidup dan mati gitu. Dan penonton pun ini dibuat menunggu bagaimana akhir kisah yang akan menentukan nasib para remaja ini. Sobat Bana,
Film Rest Area ya, ini bakal rilis perdana di 2 Oktober, menjadi salah satu rilisan horor besar di penghujung tahun ini gitu. Kehadirannya juga semakin dinanti karena menghadirkan konsep cerita unik dengan kisah sosial para remaja kaya. Jadwal penayangan pun Sobat Bana ini memberikan kesempatan nih bagi para penonton untuk merasakan ketegangan di layar lebar menjelang akhir tahun 2025. Ya, Sobat Bana, Rest Area ini dibesut oleh Aditya Testarosa yang merangkap sebagai sutradara sekaligus penulis naskah dengan produser Dendi Rainando dan juga dukungan dari ini ya Mahakarya Picture sebagai rumah produksi gitu. Film ini berdurasi 1 jam 19 menit dan diklasifikasikan untuk penonton D17 ya, yang menandakan muatan horornya itu cukup intens. Jadi 17 tahun ke atas yang bisa nonton gitu. Nah, semua detail produksi ini memperlihatkan keseriusan dalam menghasilkan karya horor yang berkualitas. Sobat Bana, deretan bintang populer juga ikut meramaikan film ini loh, mulai dari Lutesa, kemudian Ajil Dito, Ciko Kurniawan, Julian Jacob, Lania Vira, juga ada Haidar Salis hingga Afrian Arisandi. Kehadiran mereka ini menjadi daya tarik tersendiri ya, karena masing-masing mampu menghadirkan karakter yang relevan dengan cerita gitu. Kolaborasi antara para pemain dan juga tim produksi diharapkan mampu menciptakan film horor yang melekat di ingatan para penonton. Sobat Bana, selain jajaran pemain itu, sosok di balik layar juga gak kalah penting nih. Aditya Teratosa yang tampil sebagai sutradara sekaligus penulis naskah, sementara Dendi Rainando dipercaya sebagai produser. Sutradara Aditya Teratosa ini menyebutkan kalau Rest Area ini bukan sekedar horor yang menampilkan sosok hantu aja. Di film ini juga lebih menekankan pada sisi humanis yang menggambarkan bagaimana kekuatan sebenarnya itu muncul dalam diri manusia. Sobat Bana, Rest Area ini ingin menghadirkan nuansa horor yang tidak hanya menakutkan secara visual saja, tapi juga psikologis ya. Dan dosa dan rahasia yang disembunyikan setiap tokoh dalam film ini menjadi sumber teror yang sama kuatnya dengan kehadiran makhluk gaib. Sobat Bana, film ini bergenre horor dengan durasi 1 jam 19 menit dan rating penontonnya di 17. Tanggal tayang jangan lupa ya, perdana ditayang di 2 Oktober dan ini menjadi salah satu tontonan horor yang patut dinantikan, patut diperhatikan, terutama dengan pendekatan yang tidak hanya menekankan pada teror hantu tapi juga rahasia kelam yang membentuk karakter para tokohnya. Nah, itu dia Sobat Bana, udah banyak banget yang kita kulik ya tentang Rest Area. Jangan ragu buat kamu pecinta film horor, tonton film ini yang bakal rilis perdana di tanggal 2 Oktober. Yang mau kasih saran, mau kasih kritik atau masukan ditunggu banget. Silahkan kasih komennya atau bisa langsung hubungi juga di 08563 45 45 45.